Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali ya semuanya pada pembelajaran kita tentang geometri analitik datar. Adapun yang kita bahas kali ini dan pada pertemuan-pertemuan selanjutnya adalah tentang garis lurus. Ini memang dibagi dalam beberapa buah video pembahasan agar lebih memudahkan kita semua untuk mengkajinya. Oke, selanjutnya pada kali ini yang kita bahas adalah persamaan garis lurus yang sejajar dengan garis koordinat. Selamat menyaksikan. Oke, pada pembahasan sebelumnya sudah kita ketahui ya bahwa yang dimaksud sebagai garis itu adalah kumpulan titik-titik. Oke, itu juga kemarin kita bahas mengenai garis bilangan. Itu adalah garis yang titik-titiknya itu sendiri bisa kita ilustrasikan dengan satu buah bilangan ya. Dan kemarin juga dibahas kalau pada dimensi 2 berarti kumpulan sama juga itu adalah kumpulan titik-titik yang titiknya itu sendiri ya dilambangkan dengan dua pasangan terurut bilangan, absis dan ordinat. Nah, sekarang kita coba cari. Di sini ada 4 hal memanglah, yaitu bagaimana persamaan garis lurus tersebut yang kita lihat berdasarkan ketentuan-ketentuan berikut ya. Ada yang sejajar pada sumbu koordinatnya, ada yang nih melalui titik pusat, ada yang melalui dua buah titik A dan B, serta nanti ada persamaan normal hash-nya. Oke, kita langsung ke pembahasan pertama tentang bagaimana sih persamaan garis lurus jika dia berada atau sejajar pada sumbu koordinat ya. Kembali juga pada koordinat kartesius, kita kenal ada dua buah sumbu yang biasa kita gunakan, yaitu sumbu X dan juga sumbu Y. Nah, sekarang jika ada suatu garis itu tuh sejajar terhadap sumbu-sumbunya tersebut. Misalkan ini pada contoh pertama, kalau kita lihat gambar kan, silakan diidentifikasi di sini bahwa garis G ini adalah garis yang sejajar dengan sumbu Y lah. Nah, ini. Nah, sekarang bagaimana nih persamaannya jika terjadi kondisi seperti ini? Maka kita ambil, silakan dibaca juga keterangannya. Kita ambil salah satu titik yang melalui garis G tersebut. Misalkan ini titik P A, 0 di sini. Tuh di sana lah. Itu nilai suatu titik P di sana bisa kita beri nilai ya dengan absisnya bernilai suatu bilangan misalkan A ya, dan ordinatnya bernilai 0 di sini. Itu dulu yang pertama. Kemudian kita ambil titik-titik lain yang juga berada pada garis tersebut. Misalkan di sini ada titik Q dan juga titik R lah. Nah, di sini. Nah, sekarang silakan coba tentukan nih. Kira-kira apa persamaan dari ketiga titik tersebut? P, Q, dan R. Dan ternyata memang ini ada keterangan bahwa pada ketiga titik tersebut absisnya bernilai sama nih, yaitu adalah A. Benar enggak? Silakan coba dicek ya. Maka katanya di sini silakan dicek tadi, dengan demikian dapat disimpulkan bahwa garis G itu adalah himpunan semua titik-titik pada dimensi 2 yang absisnya sama ya. Absis kan kita ambil itu garis yang bersesuaian dengan sumbu X, maka bisa kita tuliskan menjadi himpunan ya, himpunan dari pasangan terurut X, Y, di mana X-nya itu bernilai sama dengan A. Oke, nah selanjutnya secara matematis. Ini kita hapus dulu biar mudah. Oke, secara matematis dapat dinyatakan bahwa inilah X sama dengan A ini yang menjadi persamaan garis G atau garis yang sejajar dengan sumbu Y. Itu saja dulu. Bisa dipahami ya. Maka di sini ada tambahan, silakan juga dikaji bahwa persamaan garis ini di sini persamaan garis pada sumbu Y
persamaan garis lurus lah yang tepat pada sumbu Y adalah X sama dengan 0. Nah ini. Bagaimana seperti itu? Silahkan coba dipahami. Oke, kita lanjut. Selanjutnya, nah ini bagaimana jika kondisinya itu garis H sekarang ya, itu sejajarnya pada sumbu X. Saya rasa kalian bisa menemukannya sebenarnya ya, tidak jauh berbeda dari yang sebelumnya. Hanya di sini ternyata kalau kita lihat nilai yang tetap di sana adalah nilai apa kira-kira? Itu nilai, ya benar, ordinat ya. Berarti di sini kan semuanya nanti misalkan ordinatnya itu bernilai B, maka semua garis tersebut itu adalah kumpulan garis yang ordinatnya sama, yaitu B di sini. Atau bisa kita tuliskan menjadi ini. Y sama dengan B ini. Ini ya. Atau dengan kata lain persamaannya juga seperti itu. Inilah persamaan garis lurus yang sejajar dengan sumbu X-nya. Saya rasa bisa dipahami ini. Silahkan kalau biar jelas lagi kita lihat contoh sedikit. Nah, diketahui titik A 2,6, tentukan persamaan garis lurus ya yang melalui titik A tersebut jika sejajar sumbu X dan sejajar sumbu Y. Oke, silahkan coba tebak. Jawabannya ini sudah jelas kayaknya lah. Untuk yang poin A itu adalah Y sama dengan 6, karena 6 di sana, dan poin B-nya adalah X sama dengan 2. Oke, itu dulu. Bisa dipahami? Nah, yang kedua sekarang, bagaimana jika garis lurus tersebut itu melalui titik pusatnya dan juga melalui sebuah titik lain? Tentu yang kita ingin cari di sini adalah persamaannya itu seperti apa. Nah, ini contoh ilustrasi sederhananya. Misalkan ada suatu garis, ini garis G, terus juga di sana melalui titik O tadi 0,0. Itu dulu. Dan namun memang di sini jelas lah kita bisa memunculkan adanya variabel ya atau pengukuran lain yang bisa muncul di sini ya. Yang pertama ada sudut nih, dan juga nanti kita cari ada salah satu titik yang berada pada garis lurus G tersebut. Oke, itu. Nah, untuk persamaannya kita lihat di sini. Untuk menjawab pertanyaan pertama tersebut, kita misalkan ya, ada titik pertama tadi titik P ya, kita ketahui ada suatu titik P di sini. Kemudian kita cari proyeksi titik P tersebut pada sumbu X. Ya, yang kenanya pada sumbu X itu di mana? Maka kita ambil di sini ada titik Q ya sebagai proyeksinya. Kemudian juga kita ambil titik lain, misalkan titik T di sini bernilai X2, Y2. Maka proyeksinya adalah kita ambil lagi suatu titik lain, misalkan R ya. Nah, nilai R dan juga Q di sini kan bernilainya adalah berapa nih? R-nya bernilai 0, 0,Y2 ya, benar ya, kita silahkan dicek nanti. Dan Q-nya nilainya adalah 0,Y1. Oke, itu kita lanjut. Oh, kebalik ya, maaf sebelumnya. Jadi di sini kalau kita ambil nilai R dan Q-nya bernilai adalah, kita ambilnya R dan Q-nya bernilai X2 di sini ya, 0 untuk R dan Q-nya X1, 0 ya. Nah, dari sana ajarnya kita bisa ambil ya, adanya dua buah bangun segitiga yang sebangun di sini. Silakan di sini perhatikan sudut-sudut yang muncul memang untuk menentukannya. Nah, kita ambil nih ada segitiga ORT dan juga OQP ya. Nah, dengan aturan kesebangunan,
salah satunya kan kita ambil bahwa perbandingan antara sisi-sisinya itu sama, maka bisa kita ambil nih, itu panjang sisi TR bandingkan dengan OR itu sama dengan panjang sisi PQ ya ke bandingkan dengan OQ di sini. Atau bisa kita ambil sebenarnya kan lah, sudah juga kemarin dengan konsep jarak antara dua titik, bisa kita ambil nilai TR di sini bernilai Y2, lalu OR-nya ini bernilai X2. Berarti Y2 banding X2 itu sama dengan Y1 banding X1 ya untuk bagian PQ-nya. Oke, sampai di sini jelas. Kita lanjutkan. Nah, ini tadi sudah juga. Nah, sekarang kalau kita lihat kembali, saya kembalikan ke gambar tadi ya. Nah, di sini kan perbandingan Y per X itu kan kalau kita ambil dari sudut alfa di sini adalah, coba kita cek aturan trigonometri yang muncul adalah Y per X lah adalah depan banding samping ya. Atau dengan kata lain ini juga bernilai sebagai tangan ya, tangan alfa. Tan alfa adalah depan banding samping atau Y2 per X2, dan juga sama nih seharusnya Y1 per X1 di sini. Ini hasilnya kita peroleh ada nilai kesetaraannya berupa tan alfa. Nah, di sini jadi ada keterangan bahwa hal ini menunjukkan bahwa perbandingan absis dan juga ordinat, absis dengan ordinatnya atau ordinat dengan absis sebenarnya lebih tepatnya itu adalah nilai tan alfa. Nah, perbandingan ini juga nanti yang kita kenal ya lebih lanjut sebagai gradien sebenarnya. Jadi konsep gradien itu atau kemiringan itu sebenarnya muncul dari nilai tan alfa. Dari mana tan alfanya silahkan dicek ya. Itu adalah sudut yang terbentuk ya dari sumbu X positif ke arah garisnya di mana nantinya. Atau sebenarnya bisa kita ambil adalah perbandingan dari ordinat dengan absisnya pada suatu titik ya, pada garis tersebut. Itu yang menjadi yang dimaksud sebagai gradien garis. Sedikit kita lanjutkan dulu. Dengan kata lain nanti juga apabila kita ambil sembarang titik nih, misalkan titiknya itu X, Y, maka tan alfanya juga bernilai Y per X kan. Nah, jelas sudah sampai di sana. Terus karena yang kita ketahui itu nilai P ya, X1, Y1, maka kita ambil nilai tan alfanya tadi adalah Y per X. Tan alfa sama dengan Y1 per X1 atau Y per X sama dengan Y1 per X1, atau kalau kita ambil nilai kesejajarannya adalah Y sama dengan Y1 per X1 dikali dengan X. Nah, ini adalah rumus atau persamaan garis lurus yang melalui titik pusatnya dan melalui titik lain. Misalkan di sini titiknya adalah Y1, X1. Tadi ini keterangan tambahan di sana silahkan dibaca juga. Ini adalah gradien ya, Y1 per X1-nya. Maka bisa kita tuliskan lagi juga memang persamaan ini menjadi Y sama dengan kalau kita misalkan gradiennya adalah M, berarti Y sama dengan MX. MX bukan juk. Sip. Oke, sampai di sini dulu pembahasannya. Sini ada contoh, silakan coba dikaji juga.